dan dapat masih bangun pagi. Ini adalah karena penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pada saat ini kami panjatkan syukur kami kepada Engkau, karena kami tahu semua ini adalah anugerah, kemurahan, dan berkat-Mu sepanjang kehidupan kami, dan juga pemeliharaan-Mu sepanjang istirahat kami pada malam tadi Tuhan. Dan pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mengundang Engkau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan seluruhnya dari permulaan hingga berakhirnya ibadah ini ke tangan Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, mari kita angkat lagu pujian ini. Kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sentiasa memberkati kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Mari kita nyatakan syukur kita ini dengan lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku atas anugerah-Mu Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Oke, baiklah, kita akan masuk dalam pengisian renungan kita pada pagi hari ini yang diambil daripada firman Tuhan daripada Filipi pasal yang keempat
ayat yang ke-12 hingga 13. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama, kita menyerahkan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Engkau Tuhan, dan kami ingin menyerahkan pembelajaran perkongsian firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Kami ingin menyerahkan agar kuasa-Mu, Roh-Mu mengalir setiap pribadi yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Rasul Paulus dalam nats yang sebentar tadi kita baca dan dengar bersama merupakan bentuk keyakinan dirinya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dan di atas segalanya dalam kehidupan Rasul Paulus semasa pelayanan di jemaat Filipi pada masa itu. Jadi saya ingin mengambil tema pengungsian kita pada pagi hari ini, yaitu jadilah kuat di dalam Tuhan. Nah, saya percaya semua orang akan mengalami setiap masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup. Dan semua persoalan, pergumulan ini pastinya akan datang tanpa kita duga ataupun tanpa kita undang. Nah, sebagai contoh situasi keadaan pada ketika ini yaitu pandemik COVID-19 yang merebak seluruh dunia, yang sehingga kini hampir 2 tahun kita menghadapinya, khususnya daerah Pitas dan juga kampung kita. Nah, kesan daripada pandemik COVID-19 ini banyak memberikan kesan buruk dan negatif yang kita hadapi. Salah satunya ialah sumber ekonomi yang terjejas. Mereka yang bekerja sendiri, mereka yang bisnis mengalami ekonomi yang terjejas. Di samping itu, masalah yang dihadapi semasa pandemi COVID-19 ini, mereka yang mencari pekerjaan pun menyuarakan mereka untuk mendapatkan kerja. Kesan seterusnya yang COVID-19 ini ialah mereka yang positif COVID pastinya akan dipandang serong ataupun negatif pada mereka yang positif. Dan secara langsung, ia akan menjadi satu tekanan emosi. Inilah contoh salah satu pergumulan ataupun persoalan yang kita hadapi pada masa ini. Nah, secara ringkasnya, pembacaan firman kita pada hari ini, saya dapat berikan 2 perkara melalui pengisian firman ini untuk menjadi penerapan bagi kita. Perkara yang pertama ialah kita percaya walau apapun persoalan dan pergumulan kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus lebih besar ataupun berkuasa daripada pergumulan kita. Kita harus tetap setia berdoa dan menyerahkan segala beban sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Dalam firman Tuhan mengatakan 1 Korintus ayat yang 10
pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Penerapan yang kedua yang kita dapat dari pembacaan firman sebentar tadi ialah Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai anak yang percaya, dan yang memampukan kita menghadapi pergumulan kita adalah Tuhan Yesus. Di dalam keadaan kita mengalami pergumulan, pastinya iblis ataupun roh jahat akan mencari peluang untuk terus menjatuhkan kita dan menjadi lemah dalam iman. Jika keadaan ini terjadi, pastinya kita hilang arah dan akan mencari cara yang lain yang bertentangan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Maka saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita lekang dan lalai. Tetaplah bersama Tuhan, pegang firman Tuhan, dan berjalanlah menghadapi apapun keadaan kita dengan kekuatan Tuhan. Demikianlah perkongsian firman kita pada pagi hari ini. Semoga perkongsian kita pagi ini memberikan kekuatan yang baru dalam hidup, dan Tuhan memberkati. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan dengan lagu Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita kasih lagu ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Jauh langit dari bumi,
Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oke, baik. Masa dan ruang ini adalah untuk perkara doa syafaat. Jadi saya minta gembala apa bahan-bahan doa yang perlu kita doakan. Oke, kita akan berdoa sama-sama untuk pandemik. Lepas itu yang kedua untuk kesehatan. Yang ketiga ekonomi. Yang keempat pendidikan, khususnya mereka yang belajar di dalam sekolah menengah dan juga sekolah teologi dan yang akan bertolak ke Kuala Lumpur nanti. 10 hari bulan dorang jalan, 15 hari bulan dorang mula udah belajar. Jadi yang kelima minta sokongan doa untuk si Momoy. Sebab dia sekarang di ward ataupun menunggu giliran sudah dia tuh. Dia pecah ketuan sudah. Jadi berdoa supaya proses untuk bersalin dalam keadaan yang baik dan selamatlah. Nah, untuk hari ini itu saja. Siapa yang pimpin doa itu? Siapa? Ya. Iya. Terus doa berkatlah. Sudah berkat kan doa Bapak kan? Ya. Oke, kita ada 4 bahan doa. Yang pertama adalah pandemik. Yang kedua adalah jemaat Ayung Mulyau ataupun jemaat yang lain. Kita berdoa dari segi ekonomi, kesehatan, iman percaya. Yang ketiga ialah persiapan mereka yang belajar di EPTS ataupun college perbatan lah. Kita berdoa agar perjalanan selamat dan juga kita terus berdoa untuk pelajaran subjek mereka di sana. Yang seterusnya kita berdoa untuk si Momoyela kan yang sedang proses bersalin. Iya. Oke, mari kita berdoa bersama. Dan kalau ada bahan doa yang lain yang kamu tahu, kamu bawa aja lah. Katakan bahan doa itu bersama-sama. Mari kita berdoa dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami rasa bersyukur sekali. Terlebih sebentar tadi kami telah mendengar firman-Mu, di mana Engkau melebihi segalanya di dalam kehidupan kami, terlebih kami yang mengalami pergumulan, masalah. Di tengah-tengah itu juga Tuhan Engkau menjadi kekuatan pada kami setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Itu juga dengan yang sentiasa jawaban dan cara Engkau buka jalan setiap pergumulan kami Tuhan.
Tuhan, pada saat ini kami datang kepada untuk Engkau, badan pandemi beberapa COVID-19. bahan doa yang perlu kami mau berdoa Tuhan nyatakan kepada khusus Engkau ya untuk Tuhan. Dan kami percaya Engkau mereka yang bertugas di barisan mendengar hadapan, dan juga akan biar terus kiranya Tuhan menjawab terus memberkati mereka, setiap melindungi pergumulan mereka dan Tuhan, masalah supaya kami mereka Tuhan. sendiri pun Tuhan, terhindar kami daripada berdoa untuk jangkitan COVID-19 penyakit ini. COVID-19 ya Tuhan. Bahkan Tuhan mereka Pandemi ini yang sedang menular seluruh dunia. Hampir keluarga, 2 tahun kami Engkau menghadapi memberikan mereka penyakit ini kekuatan, Tuhan. kesabaran, Tuhan, kami supaya berdoa mereka untuk juga penyakit ini tetap agar dalam senantiasa di kawalan dalam keadaan sehat dan juga dalam dan dapat melalui kehidupan keluarga usaha mereka memutuskan rantaian dengan penyakit ini Tuhan. Kami juga baik. berdoa Bapak, mereka yang positif COVID-19 kami Engkau juga mau berikan bersatu di kesembuhan dalam doa untuk mereka yang sedang yang positif COVID-19, secara total daripada Engkau Tuhan. baik mereka yang sudah Bapak, kami melewati juga 14 hari berdoa maupun mereka yang untuk masih lagi bergelut dengan program vaksinasi positif remaja COVID-19 ini. dan juga Kami dewasa ya bersatu di Tuhan yang dalam sedang doa Tuhan, supaya dijalankan Engkau sendiri dalam mencapai akan membentuk melawat mereka satu persatu, imuniti memberkati kelompok segala usaha yang mereka untuk lakukan, pencegahan dan kawalan supaya penyakit semua ini pandemi menjadi seluruh COVID-19 berkat ini Tuhan. kesembuhan secara total Tuhan, pada mereka kami semua. datang kepada Engkau, Bapak, kami kami berdoa juga mau bersatu di dalam doa Tuhan untuk untuk khususnya keadaan jemaat ekonomi Kayung Mulyau. di- Kami berdoa dari segi untuk seluruh ekonomi anggota jemaat mereka kami, khususnya di yang pada saat ini sesungguhnya terjejas Tuhan pandemi disebabkan COVID-19 ini COVID-19. telah Tapi kami mengubah tahu Engkau keadaan tetap ekonomi. membuka Oleh jendela sebab itu Tuhan, berkat-Mu kami serahkan di setiap dalam tangan-Mu, supaya yang biar kami kiranya ya Tuhan. di dalam keadaan seperti Kami ini berdoa penduduk jemaat kesehatan dapat terus-menerus untuk setiap melakukan jemaat-Mu ya Tuhan. pekerjaan Jika mereka mereka masing-masing, sakit supaya dimanapun mereka berada, setiap apa yang mereka di lakukan hospital, ini di akan rumah, berhasil kami sesuai berdoa agar dengan Engkau kerjaan Tuhan sendiri. telah sumber Kami juga Tuhan kesembuhan bagi kami berdoa ya Tuhan. supaya Apa juga segala obat manfaat yang dan sudah rawat yang diterima, mereka yang lakukan, telah disumbangkan oleh pihak Engkau salurkan kerajaan, berkat-Mu biar Tuhan kiranya untuk Tuhan kesembuhan penyakit seluruh mereka. anggota jemaat dapat Kami juga berdoa mempergunakannya dengan percaya dengan jemaat sebaik Kayung mungkin Mulyau untuk agar keperluan terus keluarga masing-masing. tetap teguh dan bertumbuh, Bapa, mencari wajah-Mu kami juga dan Tuhan mau menyerahkan berdoa segala untuk sesuatu atas Engkau Bapa. para pelajar, Oh haleluya baik yang Tuhan. belajar secara Kami sekuler juga maupun mereka berdoa yang belajar di khususnya dalam bidang teologi. mereka yang Kami juga Tuhan mau berdoa untuk mereka yang akan melanjutkan bertolak ke pelajaran Perak, di yaitu Kolej Kabupaten. Herodin, Kami Surya, menyerahkan dan mereka istrinya. dalam persiapan Tuhan, sesungguhnya perjalanan itu merupakan mereka salah satu pengalaman baru terbang bagi ke mereka. Justru itu kami mau berdoa untuk seberang urusan perjalanan mereka di yang Kolej Perak ya diadakan pada Tuhan. 10 Kami hari berdoa bulan ini, agar biar kiranya perjalanan mereka selamat semuanya di dalam keadaan yang baik. sampai Bahkan di Tuhan, ketika destinasi yang mereka berada ditujukan di ya sana Tuhan. nanti, Kami juga mereka berdoa bertiga agar dapat menyesuaikan hikmat diri dan dengan suasana kebijaksanaan kampus daripada ataupun Engkau pembelajaran menyertai yang mereka mereka lalui. semasa Sesungguhnya proses memang mempelajari belajar di subjek dalam bidang perubatan itu perubatannya bukan Tuhan, satu perkara sehingga yang mudah, berjaya memerlukan mengharungi komitmen, memerlukan perjalanan penguasaan di dalam bahasa pembelajaran Inggris mereka secara itu. khususnya. Tuhan, Tuhan, Engkau pada saat ini kami mempermudahkan dan datang memberkati Engkau supaya ketika mereka serahkan berada di sana, mereka tetap sungguh-sungguh anakmu untuk ke melakukannya. saudari Roserin Tuhan Demikian Tuhan, yang sedang dalam saya yang ada di proses Yerusalem, menunggu bersalinnya Tuhan. Kami ingin menyerahkan Tuhan, ia Engkau ke dalam memberkati, tangan-Mu melindungi Tuhan, dia secara pribadi, agar supaya sentiasa di semasa dalam proses keadaan sehat. bersalin Misalkan Tuhan, Tuhan, Engkau pegang ya Tuhan, memelihara bayi yang ada bakal agar dilahirkan juga dalam keadaan yang sehat, keselamatan sehingga dan juga saya ini akan selamat untuk kesehatan bersalin bayi pada yang waktu dilahirkan itu dalam dan keadaan yang masa yang sempurna. Tuhan sudah tetapkan. Tuhan, banyak Terima perkara yang kasih, kami Bapak. ingin Terima kasih. nyatakan kepada Engkau, namun Engkau melihat setiap sudut kami. Terlebih dahulu Engkau mengetahui setiap persoalan keperluan dalam hidup kami. Amin. Oh haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan atas kesalahan kami, seperti kami mana juga kami juga mengampuni orang yang bersalah bersalah pada kami. Jalan doa kami ke dalam pencobaan. Haleluya Tuhan. Semua ini kami ingin serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, ibadah selesai kita pada pagi hari ini.